Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Falah dari kelas level A nomor 4. Saya di sini akan mempresentasikan proyek kita. Saya di sini berperan sebagai game programmer. Saya Tanya Kairuni Sabukti dari kelas 11 FLA angkatan 28. Saya di sini berperan sebagai game developer. Perkenalkan, nama saya Gustina Yunisa, absen 32 dari kelas 11 FLA. Saya di sini berperan sebagai game artist. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana konsep game kami. Game kami terinspirasi oleh game It Takes Two. Itu adalah game multiplayer lokal, split screen atau layar gitulah, satu main di layar kanan, satu main di layar kiri. Game ini nantinya akan menyelesaikan puzzle-puzzle atau bisa dibilang tantangan untuk menyelesaikan seluruh alur game. Dan game ini adalah game story. Jadi di awal itu akan muncul UI UX. Muncul UI yaitu main menu. Di sini terdapat judul dari game kita yaitu Cognition. Lalu ada button mulai pengaturan dan keluar. Jika button mulai diklik akan ke halaman pilih karakter. Di sini karakternya tersedia ada 2. Di sini jika player klik ini button ini PC Xbox nanti akan ke halaman ini. Terus lalu jika player memilih karakter ini nanti dia akan ke halaman selanjutnya untuk memulai permainan klik tombol ini, button ini. Lalu selanjutnya jika di sini player klik button pengaturan akan ke halaman pengaturan. Di sini ada pengaturan dan tombol. Di pengaturan ini tersedia mengatur grafik yaitu resolusi, kualitas dan audio, master volume dan musik volume. Di sini juga tersedia penjelasan tentang di PS-nya nanti tombol-tombol itu buat apa. Lalu di sini ada juga drop down, pilih resolusi dan kualitas. Lalu ini yang tombolnya arahan untuk player jika mau main movement player karakternya. Lalu jika pause di dalam game ini nanti ada muncul pop up jeda. Ini ulang-ulang game, kalau ini buka pengaturan. Lalu di sini ada button lanjut. Nanti akan mengarah ke game yang sudah dimainkan tadi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan tentang puzzle dan ruangan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang ruangan. Yang ini adalah level pertama. Di level pertama ini di dalamnya kita memiliki beberapa tantangan. Salah satunya yaitu player bisa mengelilingi ruangan untuk mencari clue. Salah satunya adalah ada obat-obat kecil di sini. Ini bisa berclue. Lalu ada kotak di samping toilet. Di sana juga ada clue berhubungan dengan botol sabun yang ada di sini. Dan ketika botol sabun itu berinteraksi, maka keran akan muncul. Keran akan menyala. Lalu Menyala. ya menyala. Airnya Ya, airnya mengalir. Lalu kacanya akan berembun dan muncul sesuatu lagi. Itu adalah beberapa contohnya. Ada lagi.
Ini adalah halaman selanjutnya atau level selanjutnya. Di sini ada beberapa puzzle juga. Salah satunya adalah baik. Di sini ada clue, ada kertas clue di sini. Nanti player bisa melihat clue-nya lalu menjalankan sesuai dengan clue. Di sini clue-nya adalah seperti contoh ada kuas dan juga ke halaman ke bingkai yang ada di dinding ini. Nanti player bisa mengambil kuas yang ada di sini. Lalu player akan mendorong kursi yang awalnya ada di meja sini, lalu beliau mendorong ke sebelah sini. Lalu player bisa naik cacat ini untuk melangkah ke atas kursinya. Lalu player bisa menginteraksi bingkai ini sesuai dengan yang sudah ada di petunjuk dan seterusnya. Baik, jadi sebelumnya mohon maaf karena kita nggak bisa target kita adalah bisa rilis versi demo. Sementara ini masih prototype dan ini sejujurnya progres kita lebih dari ini. Cuman progres yang versi paling terbaru masih sangat banyak bug dan tidak bisa dilalui. Ini adalah versi yang kami rasa paling optimal untuk kita temukan. Kemudian di sini player bisa menekan tombol start, select maksud saya, untuk memunculkan player itu sendiri. Untuk DPS 5 dan kemudian di sini sudah ada beberapa hal yang bisa kami jalankan. Contoh, di pad sudah bisa untuk bergerak, kemudian untuk movementnya juga bisa. Kameranya juga bisa digerak. Kemudian untuk pause kita bisa pencet tombol start. Di sini masih belum kita masukin dianya, cuman ada notifikasi dan ini sudah tidak bisa diklik lagi karena ini sedang berpause. Jika kita jalankan lagi maka baru akan bisa lagi dijalankan. Kemudian untuk lompat kita sudah bisa pakai X untuk lompat. Kemudian lagi kita bisa movement sambil klik X1. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kritik, saran maupun pertanyaan dari Bapak Ibu? Itu ini Bu, jadi karena dari awal kan playnya masih belum jadi, karakter playnya masih, masa yang lain nggak kerja gitu. Jadi, itu untuk mensimulasikan, memprototipekan codingnya nanti kayak nanti karakternya dimasuki. Nah, targetnya sampai demo, jadi sudah bisa menyelesaikan beberapa puzzle. Bisa. Masih belum, karena pas kita masukin layar ke menggantikan kapsulnya sebenarnya bisa, cuman sangat banyak bugnya, jadi kami rasa kayaknya masih belum bisa. Tapi DPR itu ada orientasi nilai berdasarkan proses, ada orientasi kita berdasarkan hasil lah. Sekarang ini berdasarkan hasil nih, saya bukan membimbing juga ternyata.
Adios kapsul bergerak itu ya hasilnya ya kan. Ya tadi ya gambar apa kayak figura itu juga bukan hasil ya. Hasil grip. Figura itu hasil apa itu? Itu kamu Grip. hanya menjelaskan itu asetnya. Oh aset. Yang kita buat di Blender. Tadi itu sudah punya asetnya sama ini ya prosesnya ya. Kalau sesuai target ya seharusnya sampai mana? Seharusnya sudah bisa yang di kawan kita maju ruang office itu sudah bisa kita jalani fase selanjutnya. Berarti nggak sesuai target. Kalau dari target sendiri berapa persen? Mungkin sekitar 80%. 80% dari target yang seharusnya. Iya, karena ininya Bu, buat asetnya itu sangat lama itu presentasinya selesai. Sudah selesai saja. Jadi mau dimulai Pak. Oke, ini memang effort untuk membuat game itu dalam artian mulai dari aset dan sebagainya itu karena kalian membuatnya sendiri gitu ya. Ya salut untuk kalian mulai sampai dengan saat ini sudah membuat ini ada touchscreen juga sudah ada, ruang 1, ruang 2 juga sudah dibuat, dan itu katanya kemarin akan membuat sendiri mulai dari nol gitu ya, dan nggak menggunakan aset comot dari tempat yang lain. Itu saya cumi jempol karena karena apa iso dari desain seperti itu kan ya suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Karena nanti kedepannya mungkin tim game itu nanti arahnya memang kita bisa arahkan ke PKL ke tempat yang berkaitan dengan game kan itu. Nah, pikir saya itu kemarin kalau dari segi aset itu, kemudian saya ingin itu kemarin sebenarnya harusnya itu dari mockup ini bisa diimplementasikan gitu, artinya langsung di dalam Awalnya bisa Pak, sudah bisa diklik, tapi bugnya itu Pak, jadi kita mundur ke versi yang sebelumnya. Ini kalau dilihat di sini dari menu yang mulai dari menu awal harusnya main menu ada menunya, terus ada ini ada banyak fitur yang sudah kita tambahin Pak, tapi kami ngambil yang di versi masih di 13 ini Pak. Jadi sebenarnya update-nya banyak, cuman di update selanjutnya itu sangat banyak banget. Nah, makanya di sini kan kita mohon maaf juga, kayak saya sendiri kan memang belum bisa membimbing secara teknis kalian. Ini kan kita memang PR kita dari Bapak Ibu guru, kita butuh seorang guru yang membimbing mulai dari teknis, mulai dari nol, itu pengennya kita seperti itu. Tapi dengan pencapaian kalian seperti ini kan yo dengan belajar sendiri itu berarti kan sudah bagus. Terbukti dengan yang sudah dilakukan sekarang. Toh juga kakak kelas kalian yang dulu yang bergabung di Unimasuk atau di paper atau yang lain itu memang perlu digambarkan begitu kan. Sehingga muncullah yang namanya konsentrasi di bidang game ini kan gitu. Tuh. Nah, karena memang kalau dulu pada saat saya membuat game itu belum sampai ke menggunakan Unity ini. Unity pun kita baru game 2 dimensi. Saya dulu pernah membuat tapi 2 dimensi. Ini kan sudah 3 dimensi. Tuh. Kemudian harapan saya memang itu. Intinya paling enggak semua tombol yang ada di dalam, maksudnya tampilan yang ada di mockup itu bisa diimplementasikan ya. Meskipun toh kenyataannya tidak sesuai, tapi sudah ada, artinya menu-menunya Sebenarnya enggak? kita sudah masukin Pak. Jadi tadi pagi tiba-tiba kita lihat itu nggak bisa diklik Pak, padahal sebelumnya bisa Pak. Nah, itu kita juga ini. ini agak lama sih Pak, tapi Memang ini versi berapa sih kamu pakainya? Unity 61 ya? iya Pak, ini yang lumayan. Jadi misalnya kalian dulu awal-awal sudah artinya merasa di Unity berat, itu kalian bisa menggunakan platform yang lain untuk membuat sebuah game baru.
Unity memang kalau laptopnya tidak speknya spek game, Iya Pak. Nge-lag Pak. ya jadinya seperti ini. Ini Pak, enggak bisa jalan Pak. Ini Pak. Imut. Nah ini nanti kayak sampai lanjut sampai nanti kamu apa PAS, nilai itu enak berarti ya. Karena dulu kelas yang ngambil game itu memang ya borjuis lah, saya bilang borjuis dalam artian laptopnya semuanya game semua. Jadi makanya di sini kamu apa ngambil game itu beneran ngambil game gitu kan. Mumpung masih belum lanjut sampai dengan nanti, mungkin saran saya bisa beralih ke platform yang lain. Misalnya yang mudah, misalnya pakai Scratch atau pakai Construct 3 atau 2 mungkin yang lebih ringan misalnya itu mungkin dengan model game yang sama misalnya petualangan tapi pakai platform yang lain itu kayaknya lebih ringan gitu. Daripada dipaksa ke Unity tapi nanti hasilnya pakai ke PAS itu mengenai itu ya. Kemudian untuk GDD-nya kita kemarin sepakat saja mungkin desainnya dimiripkan disamakan dengan disamakan dengan desain laporan yang untuk web atau mobile juga itu ya. Jangan pakai format seperti ini. Ya. Baik isi yang ada di dalamnya maupun yang lain. Cuma bedanya kalau di web atau yang lain ada muncul yang namanya konteks diagram, flow diagram dan yang lain-lain. Di kalian nggak usah itu. Kalian cukup sebenarnya flowchart mungkin bisa, tapi ini flowchartnya masih salah. Saya maunya itu kalian buat storyboard. Storyboard dalam artian yang menggambarkan bagaimana jalan gamemu itu berjalan ya, gitu. Mulai dari awal sampai dengan akhir. Setelah itu baru dibuat sebuah mock-up seperti ini. Mock-up. Jadi Bapak Ibu guru yang tidak mungkin tidak secara teknis nanti mungkin bisa melihat bentuk desain gamenya itu kayak gimana sih, jalannya kayak gimana, kemudian kalau menjalankan seperti apa, gamenya itu nanti yang dilakukan bisa ngapain di situ, itu cukup bisa dijelaskan di storyboardnya. Nah, mungkin ini bisa nggak apa-apa. Kan toh di storyboard ini kan sudah menjelaskan di bagian atas sudah ada gambar secara real, ada menu dan sebagainya. Nanti di bawahnya itu ada keterangan yang menjelaskan game itu berjalan kayak gitu. Dari storyboard ini, itu ya. Nah, kalau dari ini kamu bisa menjelaskan nggak misalnya dari storyboard ini sehingga menjadi bentuk mock-up seperti ini. Atau mungkin di sini harga saya pengen kamu tadi kan mulai tadi kan mungkin menyimak sedikit ya tentang game yang yang ditampilkan oleh Afif. Gamenya ini apa sih? Gitu. Mengenai apa? Itu Pak, apa? Kayak bisa main dalam satu komputer gitu. Terus tentang apa gamenya itu? Enaknya sih kayak nanti ada bahasa sama kayak alurnya gitu di setiap level. Gitu. Terus dia akan pindah level kalau mungkin semua challenge-nya sudah komplit, lalu bisa ke level selanjutnya. oke. Nah itu dijelaskan di dalam storyboard ini. Itu di bawah itu memang sudah ada keterangannya. Ini sudah. Asli apa? Oh ya, halaman utama. Nah ini kan sudah jelas kan? Halaman utama game yang menampilkan latar belakang tema dunia game. Dapat 3 buah tombol yang play untuk memulai permainan. Nah ini yang saya maksud. Nah dari sini
baru dibuat mockupnya kayak gini. Tapi di sini juga sajane sebelum membuat storyboard ini flowchartnya kudu bener dhisik. Mulai dari atas, mulai itu apa, kemudian nah ini simbol-simbolnya masih sesuai dengan yang sudah dulu kita pelajari di simbol flowchart. Ini di apa, dari sini itu kayak gimana, ini proses apa gimana lah gitu. Dari sini kemana, dari sini kemana gitu. Harusnya sesuai dengan dulu yang kita pelajari di kelas dulu saja untuk flowchart. Terus naik. Dan pokoknya intinya laporannya diperbaiki ya, sesuai dengan format yang diberikan di awal. Terus itu dari saya ini juga belum dimasukkan di dalam PPT-nya.